gas yang ideal. Nah, gas ideal itu apa sih? Jadi persamaan gas ideal we describe the behavior. Jadi nanti di persamaan gas ideal tuh adik-adik memperkirakan gitu ya sifat dari gas. Jadi kalau adik-adik, di ketika bicara mengenai equation of state atau persamaan gas, persamaan keadaan begitu, itu ada dua persamaan. Yang pertama itu ada persamaan gas ideal, atau kadang-kadang orang sebut dengan hukum gas ideal. Adik-adik itu sedikit berbeda ya, antara persamaan dan hukum gitu ya. Walaupun kalau dia adalah hukum, dia itu juga adalah persamaan, tapi kalau dia persamaan belum tentu dia adalah hukum. Itu mungkin kalau adik-adik ingin tahu, adik-adik bisa cari apa perbedaan antara hukum, persamaan, kemudian hipotesis, itu semuanya berbeda, tapi nantilah adik-adik bisa cek sendiri di luar. Nah, ketika belajar mengenai persamaan, mengenai equation of state, ada dua adik-adik yang biasanya kita pelajari. Yang pertama itu adalah persamaan gas ideal, yang kedua itu adalah persamaan van der Waals. Kalau persamaan gas ideal ini nanti lebih ketika kita bicara mengenai sifat dari gas ideal. Jadi semua gas kalau dia itu adalah gas ideal, maka dia akan patuh terhadap hukum gas ideal. Tapi kalau misalnya kita mau bicara mengenai interaksi antar gas, itu kita lebih banyak bicara mengenai persamaan van der Waals. Nanti mungkin kita lihat di bawah ini akan satu-satu ya, yang gas idealnya seperti apa, van der Waals equation itu seperti apa. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Saya ada ya? Oke, kalau saya ada ini kita start dengan persamaan gas ideal atau ideal gas ya. Mungkin jangan dulu ke persamaannya, tapi gas ideal itu apa sih? Jadi kita lihat dulu. Jadi ketika bicara mengenai ideal gas atau gas ideal, itu ada dia punya beberapa kelakuan yang bisa kita cek dari dia punya properti seperti pressure, volume, temperature, number of molecule, kemudian ada yang disebut dengan gas konstan atau konstanta gas. Yang pertama mungkin pressure dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik punya molekul, jadi adik-adik punya molekul dengan jumlah sekian, kemudian dia punya average kinetic energy atau energi kinetik rata-rata, maka besar energi kinetik rata-ratanya itu dari si molekul tadi akan bergantung terhadap tekanan. Ketika tekanannya meningkat, maka dia punya energi kinetiknya juga akan meningkat. Selain itu, jika dia punya jumlah molekulnya itu meningkat, maka dia punya energi kinetiknya juga meningkat. Adik-adik kalau itu jelas adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya molekul, jadi molekul gas, ini mungkin harus kita kasih ingat dulu adik-adik. Jadi ingat ya, yang kita bicarakan ini adalah gas. Gas itu salah satu cirinya adalah dia punya molekul itu bergerak. Sangat bergerak. Dia berbeda dengan liquid dan solid. Kalau solid itu dia kaku, kalau liquid itu dia bergerak, tapi tidak terlalu bebas. Kalau gas itu dia bergerak, bebas sekali. Nah, karena kalau ketika dia bergerak, maka dia punya energi kinetik. Berapa energi kinetik rata-ratanya? Biasanya adik-adik tidak mungkin lihat molekulnya kemudian bergerakan, ini energi kinetiknya gimana? BTW adik-adik masih ingat rumus energi kinetik saya? Supaya kegambar nih bagaimana beta pernyataan barusan. Kalau adik-adik, misalkan adik-adik bisa mengukur energi kinetik, emang adik-adik gimana caranya mengukur energi kinetik?
Ada yang masih ingat adik-adik? Adik-adik ketika katong bicara mengenai energi, biasanya tuh orang kenal tuh ada dua, bisa lebih ya, tapi ketika bicara mengenai jenis energi itu ada dua. Satunya energi kinetik, satunya energi apa lagi adik-adik? Thermal, Pak. Thermal, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Satunya itu energi apa lagi? Cek, ada dengar kita suara? Nih, sorry, ini diam-diam semua nih, kita tahu ini adik-adik yang menjawab, apakah karena adik-adik yang tahu atau gimana? Tapi adik-adik bisa dengar kita suara toh? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, ini adik-adik, waktu di fisika tuh adik-adik ketika bicara mengenai energi, satunya energi kinetik, satunya energi apa lagi adik? Potensial, Pak. Potensial, gitu ya. Kalau energi potensial itu selalu punya hubungan dengan apa? Atau kalau adik-adik ketika bicara energi potensial, biasanya itu lambangkan dengan EP, masih ingat rumusnya kan saya adik? EP sama dengan MGH, atau dia itu energi potensial ya akibat gravitasi, tapi besarnya itu ditentukan oleh ketinggian. Semakin tinggi ya energi potensialnya semakin besar, makanya adik-adik kalau buang diri dari 1 meter dan lantai 1, katakanlah 3 meter, 4 meter, itu pasti rasanya berbeda. Karena apa? Ketinggiannya berbeda, energi jatuhnya berbeda, ya sakitnya juga berbeda. Itu kalau bicara mengenai energi potensial. Kalau energi kinetik, adik-adik selalu bicara mengenai apa? Atau punya hubungan dengan apa? Kinetik energi. Gerak benda, Pak. Gerak bendanya, jadi betul ya, energi kinetik itu punya hubungan dengan gerak benda. Parameter apa yang dilihat di gerak benda yang menjadi, oke, ini jadi parameter untuk menentukan energi kinetik? Kecepatan dan massa. Kecepatan dan massa gitu ya. Nah, sama dengan tadi itu untuk satu benda ya diwakilkan dengan massa. Di sini juga sama, untuk benda yang sama ya dia punya massa. Tapi menentukan energi kinetiknya itu rumusnya kan 1/2 mv kuadrat. V-nya, kinetik itu selalu berhubungan dengan gerak. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai gas itu selalu bergerak. Karena dia selalu bergerak, ya iya dia punya energi kinetik. Tapi bolehkah adik-adik ada yang mau menjelaskan perbedaan kenapa pakai average kinetic energy? Kenapa bukan pakai kinetic energy saja? Kenapa harus pakai rata-rata, energi kinetik rata-rata dia? Kalau di satu benda tadi, satu benda katakanlah kelapa ketika jatuh atau mobil ketika bergerak, adik-adik punya energi kinetik tuh ini nih. Lah kenapa ke gas adik-adik mesti pakai average kinetic energy adik-adik? Nah, misalkan gini, dalam satu wadah, adik punya gas tuh. Gasnya ngisi full satu wadah sih adik-adik? Iya, Pak. Ngisi full satu wadah. Jadi ini molekul-molekulnya nih. Jauh-jauhan dia bergerak. Bergerak terus dia. Tapi kenapa dibilang harus diwakilkan dengan energi kinetik rata-rata, bukan energi kinetik? Karena adik-adik tidak bisa melihat setiap molekul, kemudian mengukur kecepatannya berapa. Adik-adik yang mungkin, oh molekul ini kecepatannya sekian, molekul yang mungkin. Dia gas, bergerak bebas sekali, molekul ukurannya kecil sekali. Adik-adik yang mungkin ukur satu molekul energi kinetiknya berapa. Yang adik-adik mungkin mengukur atau memperkirakan energi kinetiknya adalah energi kinetik keseluruhan. Dari apa? Dari si gas ini. Si gas ini energi kinetik keseluruhannya apa? Itu yang diwakilkan dengan average kinetic energy.
Cara ngukurnya gimana? Oke juga, katong tidak bisa melihat faktor kecepatan. Tapi katong lihat dari faktor yang lain, misalkan dari sisi dia punya suhu atau tekanan. Nah, tapi garis bawahi di sininya itu adalah adik-adik punya energi kinetik. Itu akan saling berhubungan dengan tekanan. Berhubungan juga, jadi atau sebaliknya ya, adik-adik punya tekanan dari gas, itu akan punya hubungan dengan jumlah molekul dan energi kinetiknya. Kenapa? Kalau misalkan adik-adik punya satu wadah di sini awalnya isi 4 molekul, kemudian isi lagi tambah molekul, isi lagi tambah molekul, apa yang terjadi? Wah, molekulnya banyak. Molekul yang banyak ini ketika dipadatkan dalam satu ruangan, wah itu dia akan menekan keluar, tuh. Dia akan bergerak bebas menekan keluar. Akibatnya apa? Tekanan dari si wadah ini akan meningkat. Sampai situ nyambung ya adik-adik? Ya Pak. Atau bisa juga jumlah molekulnya yang ditambah, tapi energi kinetik dari si molekulnya yang ditambah. Kenapa? Kalau dia bergerak sangat cepat juga nanti dia akan menumbuk dinding-dinding ini lebih kencang atau lebih kuat dari awal, sehingga tekanannya itu, tekanan keluarnya itu lebih besar lagi. Itu yang kalau terukur sebagai pressure. Kok bisa kayak gitu ya? Kok bisa sampai dia punya kinetik energinya meningkat? Ya bisa saja. Adik-adik apa? Suhunya dinaikkan. Tapi itu mungkin nanti akan lihat berikut mengenai temperature. Sama juga. Jadi ketika suhu dinaikkan ya adik-adik punya gas itu akan bergerak lebih cepat. Orang Ambon bilang lebih kepanasan. Gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Saya ada? Yang ada ya. Oke, kemudian kita bicara mengenai volume. The number of molecule and the aspect kinetic have determined the volume of the gas ideal. Jadi, balik lagi, coba kita lihat volume yang di atas ini. Wah, berapa besar volume ini? Gitu. Ya bergantung, di dalamnya jumlah molekul berapa banyak. Kalau molekulnya banyak sekali, ya dia mungkin akan lebih gemuk. Volumenya gitu. Volume dari apa? Volume dari si gasnya. Atau dilihat juga energi kinetiknya. Karena kalau energi kinetiknya besar, dia akan tekan semua dindingnya begitu. Makanya volumenya lebih besar lagi. Kemudian parameter berikutnya, properties berikut yang bisa kita lihat dari ideal gas, itu adalah temperature. The average kinetic of the ideal gas molecule determine the temperature. Betul sekali, atau sebaliknya, temperature itu akan mempengaruhi energi kinetik dari si gas. Energi kinetik rata-rata dari si gas. Karena kalau dia punya gas dalam satu wadah, dia dipanaskan, itu molekul-molekulnya itu akan kepanasan tuh adik-adik, dan dia akan bergerak tuh ke sana kemari lebih cepat begitu, energi kinetiknya lebih tinggi. Itu kalau adik-adik panas. Itu alasan kenapa kalau adik-adik punya balon, lalu adik-adik taruh misalnya balon biasa, balon karet itu yang biasanya adik-adik kalau ulang tahun pakai, taruh di luar kena panas, lama-lama balonnya bisa pecah. Kenapa balonnya bisa pecah? Itu lebih karena panasnya itu bisa mengakibatkan adik-adik punya molekul gas di dalam itu dia tidak bertambah, tapi dia akan bergerak dengan energi kinetik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia menekan permukaan balon, ya permukaan balon tambah hari bisa pecah. C. Kemudian ketika bicara properties lain yang kita bisa bicarakan ketika bicara mengenai ideal gas, itu adalah number of molecule. The number of molecule of ideal gas is directly proportional to its mass and molecular weight. Jadi, adik-adik punya jumlah molekul dari suatu gas ideal itu akan sesuai dengan massa. Artinya kalau jumlah molekulnya tambah besar, yang massanya juga tambah besar. Selain berhubungan dengan massa, dia juga punya hubungan dengan molecular weight atau dengan berat molekul dari si gas tersebut. Tuh, beta kira itu masih sama ya, masih bisa dipahami.
Kemudian ada yang disebut dengan gas konstan atau konstanta gas. Nah, the gas pressure, volume, and temperature are proportional to the gas constant. Nah, uniknya, baik pressure, volume, temperature, itu nanti kalau ketika dirumuskan dalam sebuah persamaan gas ideal, itu akan memberikan satu nilai yang konstan. Satu nilai yang konstan yang mana nanti kita lihat di slide-slide berikut. Oke, adik-adik, untuk slide ini ada yang mau tanya saya? Yang ada yang mau tanya adik-adik? Ya, kayaknya belum ada yang menantang di sini. Semua masih gampang-gampang saja. Oke. Example of gas ideal include kapan adik-adik punya gas bisa dikatakan sebagai ideal gas atau gas ideal? Yang pertama, kalau adik-adik ketika dari gas nyata menjadi gas ideal, itu adik-adik menganggap kalau dia itu tidak ada no intermolecular force, jadi tidak ada gaya antar molekul. Maksudnya apa? Adik-adik punya molekulnya itu dia akan bergerak bebas. Jadi ketika bukan itu tidak ada saling tarik menarik atau tolak menolak antar molekul. Nanti tumbukannya itu sifatnya elastis. Tidak ada, oke, kalau misalnya adik-adik punya molekul itu ada tarik satu molekul dengan molekul lain saling tarik menarik atau tolak menolak. Atau dengan kata lain adik-adik kalau misalnya ini sebenarnya ini dasarnya di sini adik-adik. Kalau gas ideal itu benar-benar dianggap molekul satu dengan molekul yang lain itu jauh-jauhan. Kenapa jauh-jauhan? Supaya apa? Ini tidak ada intermolecular force nih. Jadi tidak ada tarik menarik atau tolak menolak nih antar molekul nih. Tidak ada. Dia benar-benar bergerak bebas. Kalaupun dia bertumbukan, tumbukannya itu nanti elastis. Sampai sini untuk alasan kenapa atau asumsi kenapa sampai bisa disebut dengan ideal gas. Asumsi pertama atau sifat pertama itu ada dia bisa nyambung ya. Yang ini bisa ya? Atau perlu beta ulang? Boleh Pak, boleh dulu Pak. Oh gini adik-adik. Kalau sederhananya gini, kalau gas nyata adik-adik oke, jarak antar molekul gasnya itu cukup jauh. Tapi di gas nyata itu adik-adik bisa memperhitungkan, ini antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Ini ada gaya. Apakah gayanya itu saling tarik menarik atau tolak menolak? Itu dasarnya di sini adik-adik. Dasarnya itu yang adik-adik pelajari di fisika. Jadi di fisika itu salah satu, ini contoh ya. Jadi interaksi antar muatan gitu ya. Ada yang disebut ya kan hukum Coulomb. Itu hukum Coulomb tuh yang ini nih. Kaki 1 di 2 per R kuadrat. Jadi ini interaksi antar muatan. Adik-adik punya gas itu kan molekul atau atom ya isinya juga muatan gitu. Jadi seharusnya ada gaya antar muatan. Gaya antar muatan itu bisa gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, bergantung dari jenis muatannya. Itu cuma satu jenis gaya adik-adik. Ada juga gaya yang lain. Gaya yang lain misalnya gaya gravitasi antara dua benda bermassa. Tapi mungkin saja ketika ditinjau gaya gravitasinya atau gaya gravitasinya, itu karena masanya terlalu kecil ya gaya gravitasinya kecil. Karena apa? Karena gaya yang lebih dominan itu adalah gaya listriknya. Nah, kalau itu di real gas. Tapi kalau di ideal gas itu adik-adik sama sekali menganggap kalau antar molekul itu tidak ada tarik menarik atau tolak menolak. Dia bergerak bebas. Kalaupun saling bertumbukan no problem. Tapi nanti ada di bagian bawah. Kalau dia bertumbukan gimana caranya? Kalau itu sudah nyambung ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Kemudian yang kedua, kapan dia bisa disebut dengan gas ideal? Dia occupy
no volume and have zero density. Jadi sebenarnya dia itu seolah-olah dia itu tidak mengisi suatu ruang. Maksudnya apa? Maksudnya dia densitasnya tuh kecil sekali atau bahkan nol. Jadi kok kenapa begitu? Jadi kalau adik-adik ketika kita bicara mengenai gas itu kan harus mengisi satu ruang. Kalau dia mengisi satu ruang berarti dia punya density-nya. Density-nya itu sama dengan dia punya massa dibagi dengan volume gas gitu. Nah kalau gas ideal itu seolah-olah dia yang punya ruang. Jadi dia bergerak bebas begitu saja. Tapi kadang tidak, atau gini deh, jangan buat susah-susah lah. Kalau gas ideal, gas nyata, adik-adik bisa lihat dia punya density-nya berapa. Kalau ideal gas, dia pun density-nya 0. Karena apa? Karena dia punya volumenya tuh mungkin besar sekali. Jadi nanti masanya dibagi dengan volume yang besar, oke, density-nya 0. Apakah memang gas kayak demikian? Sayang adik-adik. Tapi kita menganggap dia demikian. Makanya disebut dengan keadaan yang ideal. Sampai situ bisa ya adik-adik? Ya Pak. Nah karena dia tidak memiliki density, atau dia tidak memiliki volume atau ruangan yang dia tepati begitu, maka sifatnya itu tidak akan berubah. Atau fasanya itu tidak akan berubah. Ketika misalkan ada tekan. Kalau ada volume, ada tekan, volumenya yang berubah. Volume berubah, density berubah, sifatnya berubah. Atau dia punya fasanya bisa berubah. Misalnya dari gas jadi cair. Gitu. Tapi kalau gas ideal yang begitu. Oke, itu kurang lebih adalah yang kedua, perbedaan antara gas ideal dengan gas nyata seperti apa. Yang ketiga, the exhibit random motion and collider elasticity. Ini yang tadi kita bilang ke adik-adik. Kalau gas nyata atau real gas itu boleh-boleh saja dia punya jarak yang besar karena itu adalah sifat dari gas antara molekul satu dengan molekul yang lain. Tapi kan jumlah molekulnya banyak dalam satu wadah begitu. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Ada kemungkinan, misalkan di sini itu ada molekul gas yang lain. Nah, kemungkinannya gimana? Wah, ini molekul satu bisa numbuk molekul yang lain. Apa yang terjadi ketika dia punya molekul A bertemukan dengan molekul B? Nah, ini adik-adik pelajari di fisika dasar 2 mengenai momentum. Jadi masih ingat momentum, Seng? Sehingga ada yang ingat, contohnya waktu kita pelajari mengenai bola biliar. Ini ada 2 bola biliar. Satu bola biliarnya diam, satu bola biliarnya dari sini. Ini ukurannya sama nih. Wah, dia nabrak ke bola yang di sini. Ini bola A, dia nabrak ke bola yang B yang diam. Ketika nabrak, itu kemungkinan banyak bisa terjadi. Bola A, ini A, ini B. Yang bola aja dia bisa mental ke sini, ini A. B-nya tuh bisa mental kalau dia ke sini biar dia seimbang. Itu belajar kenapa dia begini, itu belajar di hukum kekalan momentum. B-nya bisa ke sini. Atau pas numbuknya pas tengah-tengah gitu sempurna. A-nya diam, B-nya bergerak ke sini. Bisa macam-macam. Itu ketika kita belajar mengenai momentum. Nah, di molekul gas, karena dia punya massa, dia punya kecepatan, tadi kita pelajari mengenai energi kinetiknya, maka ada kemungkinan juga antara molekul yang satu dia menumpuk dengan molekul yang lain. Tapi kalau dari sifat momentumnya, ada dipelajari di fisika dasar 2, kalau molekul A dan B itu dia punya
masanya hampir sama, ini mungkin sekedar mengingatkan ya adik-adik, kalau momentum itu rumusnya apa? Momentum itu dilambangkan dengan P, rumusnya itu adalah M kali V. Jadi ada hubungan antara massa dengan kecepatan. Nah, kalau dia punya masanya hampir sama atau katakanlah sama, maka molekul antara molekul A dengan molekul B ketika tumbukan, misalnya A tumbuk B, begitu B-nya diam, itu maka ada kemungkinan semua energi dari A akan ditransfer ke molekul B. Kayak tadi yang kasus terakhir di bola biliar, sehingga molekul A-nya bisa diam, tapi molekul B-nya itu bisa bergerak dengan energi yang awal. Itu kecenderungan ketika adik-adik punya molekul dengan massa yang hampir sama saling bertumbukan. Adik-adik kalau itu cerita kayak gitu nyambung sih? Nyambung, Pak. Nyambung ya. Ya, jadi gitu adik-adik. Kalau misalkan itu kenapa bola biliar itu dia punya ukuran tuh ukurannya sama. Karena kalau saling tumbukan dengan ukuran dengan massa yang hampir sama atau sama itu transfer energinya dari yang satu ke yang lain itu baik sekali. Berbeda cerita ketika dia menumbuk antara benda yang satu yang massanya berbeda jauh dengan benda yang lain. Contohnya adik-adik menumbuk antara bola pingpong dengan bola baseball begitu. Wah, itu massanya jauh berbeda tuh. Transfer energinya gimana? Susah sekali. Atau kalau dia pakai bola tenis katakanlah juga dengan bola pingpong gitu atau dengan kelereng, itu masanya jauh, transfer energinya susah. Nah, adik-adik walaupun pelajaran adik-adik waktu pelajari mengenai konsep momentum itu sederhana sekali, tapi adik-adik supaya adik-adik tahu itu konsep yang dipakai untuk di reaktor nuklir. Jadi kalau bicara mengenai nuklir itu kan ada radiasi ya. Radiasi itu ada alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, ada radiasi dari neutron. Nah, si neutron itu karena dia tidak bermuatan, dia itu punya kecenderungan untuk menembus jauh sekali. Tapi supaya kalau ketemu mau redam dia punya radiasi, ketemu pakai water adik-adik. Kebanyakan tuh pakai water, pakai air. Kenapa? Karena di air itu isinya tuh H2O. Molekul atom hanya 2, oksigennya 1. Hanya banyak. Karena hanya banyak, H itu berat molekulnya itu kan 1. Neutron ya 1 juga atau sekitar segitulah. Dia punya massa tuh hampir sama, maka dia tuh mampu meredam neutron. Nah, itu konsep mengenai tumbukan. Sama juga ketika dia bicara mengenai gas. Kalau gasnya itu gas ideal, kalau gas itu gas nyata, maka ketika tumbukan, itu ada transfer energi adik-adik. Ketika transfer energi itu biasanya adik-adik waktu belajar di momentum, terjadi tumbukan, itu ada tumbukan yang sifatnya tidak elastik atau non-elastik. Ini non-elastis. Ada yang elastis tapi sebagian, elastis sebagian. Ini elastis sebagian. Tapi juga ada yang elastis, sempurna. Ada yang elastis tapi sempurna gitu ya. Perbedaannya apa? Kalau non-elastis, itu kayak adik-adik, ini jadinya kok ngajarnya fisika ya? Sorry adik-adik. Ini adik-adik kayak ini peluru nih, ini peluru. Ini peluru adik-adik tembak ke batang pohon gitu. Wah, pelurunya plak masuk gitu, kemana-mana bisa bergerak. Itu non-elastis adik-adik. Kalau elastik sebagian tuh kayak adik-adik tadi, ini ada bola, ini juga ada bola gitu. Ketika numbuk sini, ini separuh energinya ke sini, terus ininya bergerak. Nah, itu dia sifatnya elastik sebagian. Kalau elastik sempurna, contohnya gini adik-adik, ini lantai, adik-adik jatuhkan bola pingpong gitu ya. Bola pingpongnya turun sampai sini, dia mantul balik sampai di atas, ke tempat semula.
Tidak ada energi yang hilang, itu elastik sempurna. Nah, padahal kalau kenyataannya di yang ada dia hadapi setiap hari tuh, kalau dia lepas bola pingpong lama-lama ketinggian menurun. Jadi dia tumbuk, dia balik kurang tinggi, dia balik kurang tinggi. Kenapa? Karena dia itu tidak elastik sempurna. Ada energi yang hilang, diserap di lantai begitu. Nah, sama juga di sini. Kalau untuk gas real, dia itu tidak sempurna adik-adik. Karena apa? Ketika tumbukan antara molekul satu dengan molekul lain ada transfer energi, atau ketika tumbukan antara molekul dengan dinding, dengan kontainer gitu, ada transfer energi. Makanya kalau adik-adik transfer energi itu yang dirasakan misalkan di dindingnya itu terasa panas. Karena apa? Itu ada transfer energi antara molekul dengan dindingnya. Tapi kalau gas real gas, ketika tumbukannya itu sempurna. Tidak ada transfer energi. Artinya apa? Adik-adik kalau punya partikel, punya molekul gas A, dia bergerak dengan energi segitu, karena dia tidak pernah mengalami kehilangan energi antara ketika dia numpuk, maka dia terus akan bergerak dengan energi segitu. Atau dengan kata lain, dia punya molekul gasnya itu tidak akan pernah diam. Dia akan terus bergerak dengan energi segitu. Padahal realnya tidak begitu. Sampai sini bisa adik-adik? Atau malah tambah buat adik-adik bingung? Adik-adik cek bisa dengar beta suara, kira-kira dong paham sing. Adik-adik bisa dengar beta suara? Bisa Pak, dengar Pak. Bisa. Seharusnya untuk case ini beta salah ya. Harusnya beta yang harus terlalu detail. Kan adik-adik sudah pelajari termo. Waktu termo itu dipelajari toh? Atau seng? Ya Pak. Kalau begitu yang beta pun cerita tadi tuh adik nyambung ke seng? Nyambung Pak, nyambung. Oke. Sama seng dengan yang diceritakan oleh Ibu Afifah di termodinamika. Atau beda? Atau ada dia langsung terjun ke gas ideal gitu. Kayaknya harusnya beta tanya di Ibu Afifah ya kalau dari senjawab. Oke lah. Nah itu adalah beberapa syarat gitu ya. Atau di situ juga dia bisa langsung melihat perbedaan antara real gas dan gas ideal. Nah di gas ideal itu semua hukum yang di gas ideal itu akan berlaku gitu. Baik itu terhadap pressure, volume, temperature, dan jumlah molekul, atau dalam hal ini kita bisa bicara mengenai density. Nah ini slide di atas ada yang matanya yang ini. Yang ada? Kalau yang ada yang matanya, kita lanjut ke ini lebih ke slide berikut. Itu adalah bagaimana caranya orang bisa buat persamaan gas ideal. Ini juga harusnya adik-adik sudah belajar dengan Ibu Afifah. Adik-adik, gas ideal itu sebenarnya dia dibuat berdasarkan beberapa hukum atau persamaan awal kita mengenai gas yang kemudian digabung-gabung menjadi persamaan gas ideal. Yang pertama itu dari hukum Boyle, atau kadang-kadang kita sebut dengan Boyle ya gitu ya. Ini dari pertama itu dari hukum Boyle. Hukum Boyle itu ini kalau dari catatan yang kita dapat dari slide ini tuh, itu sekitar 1662. Wah, itu kapan itu 1662? Ini jauh sekali dari 1900. Adik-adik kan 2000-an. Nah, ini 1662 adik-adik. Itu Pak Boyle itu, ini ada dia punya ilustrasi, atau mungkin kita buka dia punya ilustrasi gambarnya saja lah sebentar, mana dia ya. Ada kita stop share sebentar. Mana ya tadi ya kita simpan gitu.
Picture ya, picture. Oh, ini kita share-nya screen saja lah. Di PPT aja lah. Waduh, malah keluar yang begituan. Sebentar adik-adik, kita open di mana nih? PN saja. Lah, kosong bisa. Adik-adik, kita open nih. Sebentar kita open di apa ini? Well, PPT ya. Ini kalau dari Pak Boyle itu ini adik-adik. Adik-adik kalau lihat, BTW adik-adik kelihatan tuh yang ilustrasi gambar dari Pak Boyle begitu. Kelihatan ya. Nah, adik-adik kalau lihat, ini kita pointer mungkin kecil. Ini kasusnya sederhananya gimana sih? Ini adik-adik punya gas di dalam sini, di dalam tabung yang warna kuning. Ini sebenarnya tuh ada piston di sini, jadi dia bisa naik turun berdasarkan adik-adik taruh beban di sini berapa banyak ya. Jadi adik taruh beban di atas ini akan mempengaruhi tekanan, karena dia menekan ke bawah, ya tekanan gasnya gitu ya yang dipengaruhi. Nah, kalau menurut Pak Boyle, jika misalkan adik-adik punya kasus di mana masanya itu konstan, masa apa dari gasnya diwakilkan oleh apa? Diwakilkan oleh molekul gasnya. Jadi, molekul gasnya tuh jumlahnya segitu, sempurna berubah. Tetap. Kemudian adik-adik juga jaga tuh. Percobaan dilakukan suhu gasnya itu konstan. Katakanlah di sini 300 sampai 308. Nah, apa yang terjadi ketika tekanan berubah? Jadi, apa hubungan antara tekanan dengan volume dari si gas? Ketika adik-adik nambah jumlah beban di atas sini, atau adik-adik nambah tekanan, ketika tekanan berubah, adik-adik lihat di penggaris yang hitam ini. Garis yang hitam ini menggambarkan kelakuan fasanya. Ketika tekanan meningkat, volumenya akan menurun. Volumenya menurun, tapi density-nya meningkat. Kenapa density-nya meningkat? Tadi dia lihat tuh, molekul-molekulnya jadi tambah rapat, tambah padat ya. Sebaliknya kalau adik-adik kasih turun tekanan, volumenya yang meningkat. Nah, di sini terlihat nih hubungan antara volume dan tekanan. Volume dan tekanan itu punya hubungan yang spesial yang dinyatakan oleh garis ini. Atau bisa juga dia lihat di sini. Menurut Pak Boyle, P kali V itu nilainya konstan. P kali V yang mana? P kali V yang sebentar. We're going to use PPT plus. Itu kita baru pernah pakai ya. Nah, jadi kalau lihat nih, ada beta pointer kelihatan sih nih. Kelihatan kasih ada beta pointer? Kelihatan, Pak. Wah, kalau pakai PPT Plus ini tulisnya sebelah mana nih? Nah udahlah. Ini adik-adik. Jadi ternyata P dan V ini punya hubungan. Hubungannya itu adalah P kali V akan menghasilkan satu nilai yang konstan. Atau ini mungkin kalau di sini kita bisa copy paste ke sini. Coba. Bisa aja lah. Ini adik-adik sebenarnya gini ya. P kali V itu punya nilai yang konstan. Konstannya gimana? Atau kalau misalkan adik punya P di sini, adik kalikan dengan V, V-nya mana? V-nya yang ini. Itu adik akan dapat satu nilai. Katakanlah ini P1, ini V1. Ketika tekanannya berubah, katakanlah di sini ini P2, maka V-nya tuh ini.
P-nya mengecil, V-nya membesar nih, ini B2. Nah, adik-adik kalau kalikan, dia akan menghasilkan nilai yang sama. Atau adik-adik bisa lihat juga di sini tuh P kali V ini kalau dari grafik ini sebenarnya kan luasan ya. Jadi kalau P kali V yang di bawah sini kan grafik yang ini nih. Luasan yang di bawah ini nih. Atau kalau yang tadi tuh luasannya tuh yang ini nih. Ini kalau adik-adik hitung dia punya luas itu harusnya sama. Jadi menurut Pak Boyle itu P kali V itu nilainya konstan gitu ya. P kali V di satu keadaan akan sama dengan P kali V di keadaan yang lain. Tapi ingat, itu dia punya massa dan temperature-nya itu mesti konstan. Atau dia itu adalah zat yang sama, adik-adik tidak pernah ubah zatnya, dan suhunya tetap dijaga. Adik-adik cuma main P-nya, adik-adik amati V. Atau sebaliknya, adik-adik nggak main V-nya, adik-adik amati P-nya. Makanya bisa dapetin, oke, V1 akan sama dengan P2 V2. Karena apa? P kali V-nya itu konstan. P1 itu konstan. Kalau konstan misalkan nggak sama K, ya P2 V2 juga konstan. K sama-sama begitu. Sampai sini bisa ikuti adik-adik? Bisa ikuti kasih adik-adik? Oh, adik-adik saya jawab nih. Adik-adik bisa ikuti saya nih, kita bingung juga. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, oh sepertinya Meta zoom-nya yang agak delay begitu. Jadi adik-adik slow, terlambat merespon. Oke, itu yang pertama, hukum yang pertama itu dari Boyle gitu atau Boyle. Yang kedua ini kita mau bicara mengenai, kita bicara mengenai hukum Charles. Sebenarnya itu ada urutannya. Kita bicara mengenai hukum Charles. Nah, kalau Pak Charles bilangnya beda. Pak Charles bilang, kalau Pak Charles itu prinsipnya beda. Kalau yang tadi, adik-adik punya masanya tetap, artinya adik-adik punya gas dalam wadah itu yang bocor gitu. Kalau yang ini sama juga, masanya juga yang bocor, kemudian adik-adik juga jaga tekanan dari si wadahnya itu tetap. Nah, ini adik-adik lihat tekanannya ini 1,5 begitu ya. Atau adik-adik juga bisa lihat nih bebannya 2 nih, yang nambah-nambah, yang kurang-kurang. Artinya apa? Tekanannya dari atas ke bawahnya tetap. Nah, tapi volumenya itu, ini adik-adik mau lihat hubungan antara volume dengan temperature, akan berubah ketika suhunya berubah. Ketika adik-adik awalnya suhunya rendah, volumenya kecil. Ketika suhunya tambah tinggi, volumenya tambah besar. Karena apa? Karena tadi dia punya partikel-partikel atau molekul-molekul gasnya itu akan nabrak karena dia kepanasan begitu, dia punya energi kinetik meningkat, dia akan nabrak kiri kanan gitu, nabrak dinding gitu sehingga volumenya itu meningkat. Peningkatannya tuh kayak gini, ada kayak gambar yang kanan ini, linear. Si V akan meningkat proporsional dengan T. Atau dengan kata lain, adik-adik harusnya sebentar, mana kan itu ya. Adik-adik bisa tulis nih, V itu proporsional dengan T. Atau kata tulis ini kalau grafiknya gini ya, terus ya. Atau P itu dia sebanding dengan T. Atau V per T itu sama dengan satu nilai yang konstan. Ya, adik-adik kalau V di sini, T-nya di sini, adik-adik bagi dapat angka sekian. V di sini, T di sini, adik-adik bagi juga dapat angka sekian. Angkanya tetap. Nah, itu menurut Pak Charles. Atau karena V per T itu konstan, adik-adik bisa tulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Atau adik-adik bisa tulis V1 T2 sama dengan V2 T1. Ini dari dua hukum nih. Satunya hukum Charles, satunya hukum Boyle. Ada yang mau tanya dari sampai sini? Ada yang mau tanya? Saya ada?
Tidak ada, Pak. Oke. Maka adik-adik tadi ingat yang dari Pak Boyle. Pak Boyle itu VP, ada dilihat di sini V, di sini P. Ada yang ingat grafiknya gini. Nah ini dapat nih grafiknya gini nih. Tapi ingat, ini kasusnya adalah ketika kita bicara adik-adik masanya konstan, suhunya konstan juga. Hal yang sama juga. Bagaimana kalau sekarang adik-adik buat pengukuran untuk zat yang sama tapi di suhu yang berbeda? Oh, T2 gitu ya. Adik-adik akan dapat hal yang sama. Dia memiliki grafik yang bentuknya itu sama, tapi dia akan bergeser ke kanan ketika T-nya berubah. Ini T2 kemungkinan lebih besar dari T1. Nah, ini adalah perjalanan adik-adik. Jadi di sini itu yang berlaku hukum Boyle, ini juga hukum Boyle. Boyle. Boy-nya pakai Y ya. Sedangkan dari sini ke sini, ingat dari sini ke sini itu ketemu percobanya adalah kalau dia lihat di sini ini untuk mass dan pressure-nya konstan nih adik-adik. Sepanjang ini pressure-nya konstan. P2 ini juga sepanjang ini pressure-nya konstan. Ini yang makanya kita dapat grafiknya itu bisa begini adik-adik. Ini untuk suhu konstan, suhu pertama T1. Ini untuk tekanan konstan, ini P2. Ini untuk suhu konstan, sorry, harusnya meningkat ya. Ini T2, ini untuk tekanan konstan yang P1. Dapat grafiknya begini, ini selalu ada deh, amati di buku termodinamika. Maka dari sini adik-adik, kalau dari sini digabung yang satunya itu adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Sedangkan yang dari sini, kalau lihat ini janganlah, kalau lihat yang dari ini ke sinilah. P1 T1 ada digabung nih. Dia menjadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2. Itu yang nanti jadi cikal bakal adik-adik punya persamaan gas ideal. Adik-adik dapat seperti kayak gini. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 sama dengan satu nilai yang konstan. Nilainya itu kita sebut dengan satu konstanta R. Itu dari Pak Charles dan Pak Boyle. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya ke sini adik-adik? Adik-adik ada yang mau tanya ke sini? Belum Pak. Adik-adik nih, tentu adik-adik tidur ke sini. Coba adik-adik open zoom semua adik. Open cam, sorry. Silakan adik open cam semua gitu. Harusnya tadi bete bilang dong datang kampus aja ya. Nih rumahnya kelihatan berbangun tidur. Ada yang mau open kamera, open kamera.
Ini adik-adik dong, bukannya dong di rumah tuh, tapi adik-adik di rumah, tapi ternyata adik-adik ada yang satu maksudnya satu device tapi beberapa orang begitu. Adik-adik tinggal waktu dekat kah bagaimana nih? Izin Pak, kebetulan kami bertiga sedang bikin tugas bersama Pak. Oh, adik-adik bikin tugas. Oke, adik-adik yang belum open cam, silakan open cam. Kita panggil yang lama adik-adik. Yang ketua kelas apa ketua kelas? Ketua kelas ini, Sal. Adik-adik ketua kelas ini siapa? Saya Pak. Oh, Joshua. Oke. Adik-adik kita minta apa? Open cam yang terakhir ya. Yang open cam, Joshua tolong taruh alpha ya. Sebentar. Silakan adik-adik open cam. Baik, Pak. Oke. Joshua tolong taruh Jessica Kayadoe alpha. Terus apa lah ya? Yang saya open cam. Jessica. Terus Batseva Guntoro. Tolong taruh alpha lah ya. Terus Sandria lah ya, Sandria Eka Pratiwi. Tolong taruh apa lah ya Joshua. Baik, Pak. Sudah, Pak. Adik-adik yang minta baca nama tadi lo display ke kamera kan belum ya? Jangan sampai sini tapi ada di open cam. Kayaknya tadi kita lihat ada Supruba ya. Oh ini Mbak Seva, ada dari mana? Terpanggil lo ulang kali. Iya Pak, tadi earphone sing berfungsi Pak, tadi sing kedengaran suara. Oh gitu, oke. Justru ya Mbak Seva jangan kasih alpha. Sisanya kasih alpha yang kita bilang. Oke. Pak izin, Pak. Kemute, Pak. Kemute, Pak, suaranya, Pak. Oke. Thank you adik-adik. Nah, jadi dari Pak Charles dan Pak Boyle itu kemudian melahirkan satu konstanta, yaitu R. R ini kemudian nanti dikenal dengan sebutan konstanta gas. Nah, konstanta gas sendiri, kalau ada lihat di sini, itu dapat dari P kali V. P ini untuk M tertentu. M ini nanti dia mewakili, tadi kalau ada ingat, percobaan ini, dua percobaan ini dilakukan, kalau kita lihat di atas ini, dilakukan untuk massa yang konstan. Massa yang konstan. Jadi kalau M ini juga punya hubungan dengan massa, walaupun mungkin belum tentu langsung massa, ini mungkin molecular weight, ya, tapi itu punya hubungan dengan massa. Jadi P kali V dibagi dengan T akan sama dengan R. Di mana
Kalau ada lihat di sini VM sendiri, VM ini sama dengan volumenya dibagi dengan jumlah molnya. Nah, berapa nilai R-nya? Ini nilai R-nya ini ada dilihat nih. Ini value of R. Ini kelihatannya mungkin Ibu Rani ambil dari Wikipedia gitu ya. Ini dari SI unit, kemudian ini dari ini mungkin US customary unit, kemudian dari unit yang lain, nanti dia lihat dia punya satuannya. Tergantung nanti dia kalau mau perhitungan tuh ada dia pakai apa begitu ya. Ada dia mesti lihat satuannya apa, ada dia tinggal sesuaikan saja di sini. Ini adalah nilai R-nya. Oke, atau lanjut ya. Nah ini ada dia kalau lihat. Atau ada yang mau tanya dulu sampai sini sebelum lanjut? Yang ada, ini contoh ada-ada, ini ada-ada. Coba hitung berapa massa dari metan, gas metan di dalam silinder. Jadi gas metannya itu tersimpan di dalam silinder, tekanannya itu 1000 psi, suhunya itu 68 Fahrenheit. Kemudian volumenya itu adalah 3,2 kubik feet. Ini asumsi that this gas meet the criteria of being an ideal gas. Oke, gas ini punya kriteria yang adik-adik bisa menganggap kalau gasnya itu ada gas ideal. Berapa masanya? Sebentar adik-adik. Sebentar ya adik-adik, yang bersih nih. Wah, kenapa tiba-tiba muncul ini ya? PVRT. PVM. Adik-adik kalau di Ibu Rani, rumusnya tuh ini. Sebenarnya ini paling dekat sekali dengan persamaan gas ideal sih. Tapi untuk nyambungan ke materi sebelumnya tuh yang mungkin mesti agak hati-hati nih. Ini massa sama dengan P kali M. M ini molecular weight-nya. Dikalikan dengan volume, dibagi dengan RT. Nah, di sini kalau adik-adik ingat ada rumus yang terakhir di atas itu adalah ini PV V ini VM dibagi dengan T itu sama dengan satu konstanta ya. Ini sama dengan satu konstanta R. Nah, di sini yang berbeda itu adalah VM-nya. Nah, VM-nya di sini kayaknya dia terwakilkan oleh 3 ini. Wah, ini kalau mau dibuat sama, gimana nih persamaannya nih? Ini bisa tebak adik-adik. Harus hati-hati juga nih. Nah, ini kalau mau jadi R, ini kan jadinya gini. R sama dengan ini P, ini per T, ini sama dengan M kali V, M besar kali V dikalikan dengan M kecil. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan molekul, ada hubungannya dengan jumlah mol. Nah, tapi adik-adik ngikut ini saja. Berapa masanya? Masanya dia tinggal pakai rumus P kali M kali V dibagi dengan RT. Dengan R ini ada konstanta gas, tekanannya itu 1000 psi. Karena dia pakai tekanannya 1000 psi, adik-adik mesti merefer ke R-nya yang itu tekanannya dalam psi. Adik-adik mesti lihat R di sini. Yang tekanannya itu dalam psi. Ada yang di sini, oh ini ya. Ini satu nih, coba, ini 10. Ini PSI fit pangkat 3, betul sayang? Betul. Nah, jadi adik-adik karena tekanannya pakai PSI, adik-adik mesti menyesuaikan R-nya itu yang dinyatakanlah PSI. Ini jumlah mol, ini molecular weight-nya. Adik-adik ingat ini dapat angkanya dari mana? 16,4. Ini gas metan itu CH4. Nah, CH4, ada lihat, cek C itu jumlah molnya berapa, molecular weight-nya berapa. Nah, itu dia punya jadi ada lebih lihat nanti ke dia punya CH4 ini dia punya total masanya berapa gitu ya. Sebentar, namanya apa ya? Kan kalau di atom itu ada, coba sebentar, harusnya di sini ada deh.
Oh, kita share-nya ganti saja dulu. Sorry, sebentar. Share-nya pakai screen saja. Ini adik-adik kalau lihat, tadi kita lupa tuh nomor atom dan nomor massa ya. CH4, C1 hanya ada 4, tadi lihat. C ini, dia punya nomor massanya itu 12,01 sekian-sekian. Sedangkan H ini, ya adik-adik dapat lihat sih? Atau terlalu kecil, jadi adik pun layar? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kalau H, Kelihatan Pak. ya, dia punya nomor massanya tuh 1,00 sekian. Jadi kalau CH4, C ini 1, 12, sekian, ditambahkan dengan hanya ada 4, jadi 4 kali ini nih. Itu kalau ada total ya hasilnya tuh segini nih. Hasilnya segini nih. Dikalikan dengan volumenya itu dalam cubic feet. Sama sih, karena dia pakai R-nya itu nyatakan dalam PSI, itu nanti ada hubungannya dengan cubic feet. Dibagi dengan R, dikalikan dengan T. Nah, T-nya itu ketika dia dilihat di R yang dalam cubic feet itu, yang ini, yang dalam PSI, kemudian ada feet pangkat 3, cubic feet, ini pound mole, ini satu, ada dia lihat R-nya, suhunya itu mesti dalam real murni. Renmu apa Renkin adik-adik? Wah, harus hati-hati ini, teman yang bilang ke adik-adik. Cek, kayaknya Renkin deh. Nah, harus nih konversi nih 68 Fahrenheit nih. Konversi dengan menambahkan yang per 60. Dari dia hitung, masanya itu sama dengan 9,1 pound. Kayak gini adik-adik. Oke, adik-adik sampai sini ada yang mau tanya? Yang ada? Itu sebenarnya contoh dari hukum Boyle dan hukum Charles ya. Itu adalah cikal bakal untuk dapat persamaan gas ideal. Yang ada yang mau tanya adik-adik? Yang ada? Oke, kita lanjut. Kalau yang ada yang tanya. Nah, ini startnya itu dengan Pak Avogadro, hukum Avogadro. Itu 1811 begitu ya. Pak Avogadro bilang nih, sebenarnya di sini dia bilang itu gas they have the same volume at the same temperature and pressure, have the same number of multiple. Jadi, kalau adik-adik punya gas yang jumlah molekulnya itu sama, ketika tekanan dan suhunya sama, maka sudah pasti gas itu akan memiliki volume yang sama. Ulang ya, kalau jumlah molekulnya sama, kemudian dalam tekanan dan suhu yang sama, maka volumenya pasti sama. Itu menurut Pak Avogadro. Intinya apa? Pada dia yang perlu lihat itu jenis gas A atau gas B. Selama dia punya jumlah molekul sama, dia punya tekanan dan suhu sama, maka dia akan punya volume yang sama. Walaupun jenisnya berbeda. Bagaimana, ada yang mau tanya? Kelihatan sih ada yang mau tanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian the mass of a given ideal gas volume is proportional to the amount, yaitu jumlah mole of the gas when the measure at the constant temperature and pressure. Jadi, kalau gas ideal, dia punya volume itu akan sangat-sangat bersesuaian dengan jumlah mole-nya. Tentu saja itu untuk suhu dan tekanan yang konstan gitu ya, suhu dan tekanannya yang berubah. Maka dia punya volumenya itu akan sangat tergantung terhadap jumlah mole-nya. Atau dengan kata lain, kalau dia punya jumlah mole-nya tambah besar, ya volumenya tambah besar juga. Maka berdasarkan hal itu, Pak Avogadro kemudian merumuskan, adik-adik punya gas dengan volume tertentu dibagi dengan jumlah molnya akan sama dengan suatu nilai K. Dengan catatan di sini
P dan T-nya itu konstan. Ketika P dan T konstan, maka adik-adik punya gas. Gasnya itu terserah mau gas apa saja. Volumenya dibagi dengan jumlah molnya akan sama dengan satu nilai yang kita sebut dengan nanti konstanta K. Konstanta K ini, ada yang tahu konstanta K itu namanya konstanta apa ya? Kalau kita lihat di sini konstanta K itu konstanta Boltzmann ya. Yang ini. Tapi untuk dapat ini ada nyambung seng ya, dari dua pernyataan ini. Intinya tuh dia tadi ya, kalau P dan T-nya konstan, maka volume gas itu akan bersesuaian dengan jumlah molekulnya. Jumlah molekulnya. Jumlah molnya. Kalau jumlah molnya bertambah, volumenya juga akan bertambah. Atau dari Pak Avogadro dapat, kalau volumenya dibagi dengan jumlah molnya akan menjadi satu konstanta yang kita sebut dengan konstanta Boltzmann. Dia itu tidak pandang gasnya gas A atau gas B, selama kalau suhu dan tekanannya konstan, maka volumenya itu akan sesuai dengan jumlah molekulnya, dan volume dibagi dengan jumlah molekul akan menghasilkan satu nilai K. Tidak pandang jenis gas. Sampai sini nyambung adik-adik? Adik-adik nyambung ke sini nih. Ini harusnya adik-adik sudah apa di termo ya? Nyambung, Pak. Nyambung ya. Nah ini maka juga berlaku hal yang tadi ya. Ini V per N, dia tidak akan mengenal V per N yang keberapa, sama dengan waktu ketemu dari Pak Boyle dan Pak Charles begitu ya. V per N, jadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2 itu sama dengan satu nilai yang konstan, K begitu. Nah, disinilah adik-adik nanti kata di sini menggabungkan ya. Adik-adik kalau ingat di atas ini dari Pak Charles dan Pak Boyle itu kita dapat tuh P1 V1 per R per T, sorry. Ini dibagi dengan T, itu sama dengan T1 sama dengan satu konstanta R. Nah, sekarang kita tambah lagi. Mana kan tadi tuh? Di sini nih. Jadi P di sini itu, sorry kita tulis di sini aja lah. Ini ada P per T itu sama dengan satu konstanta R. Atau adik-adik bisa tulis dari sini, jadi P kali V itu sama dengan RT. Atau kalau dari sini nih adik-adik bisa tulis dari yang ini ya. Itu V dia sebanding dengan N. Tapi V per N-nya itu sama dengan 1K. Atau kalau ini mau jadi sama, berarti V itu sama dengan N dikalikan dengan K. Ini ada V di sini nih. Ada dilihat di persamaan sebelumnya, Pak Charles dan Pak Boyle itu. Ada V di sini nih, ada substitusi nih. Oh ini V yang ini seolah-olah taruh sini nih. Maka dia akan menjadi PV sama dengan, di sini ada N, NRT. Yang ini nih. Dengan catatan, atau kalau dari sini ada dia punya V per N itu yang ini nih. Itu kurang lebih, bukan kurang lebih, V per N itu akan sama dengan RT per P, itu sama dengan konstanta Boltzmann juga, yang ini. Ada ini nyambung nih, ke sini nih, sampai sini nih, atau pusing nih. Sampai sini nyambung saya adik-adik. Nyambung, Pak. Nyambung ya. Jadi kalau sampai ini yang inilah yang disebut nanti dengan persamaan gas ideal ya. Tapi yang kita maksud tuh kalau sampai sini tuh kelihatan saya ada ini gas ideal tuh dari berapa hukum nih, kurang lebih nih kalau sampai sini nih. Terus pakai 3 hukum adik-adik. Pak Charles, Pak Boyle,
Sekarang Pak Avogadro. Nanti juga dibantu dengan Pak Boltzmann. Oke. Nah, kalau ada dia sebentar nih, ada sebentar. Kita lupa STP ini apa ya adik-adik, ini mesti kita baca di buku ya, kita lupa STP-nya. Tapi kalau fokusnya ke gas ideal tuh yang ini. Nah, adik-adik kalau dari Pak Boltzmann tuh yang ini sama juga. Adik-adik lihat ini PV sama dengan NRT. Tapi kalau adik-adik yang sebelumnya tuh kan PP itu kan per T, atau PV itu sama dengan ini ada R kali T. Nah, di sini ada P itu sama dengan N kali K. Nah, ini nanti ada masukkan ke sini juga nih. Ada mendapatkan PV itu sama dengan N kali K juga, tapi N-nya itu N besar sekarang. Konstanta Boltzmann kali T. Nah, N besar ini nanti punya hubungan. Iya, bagaimana? Ibu, silakan. Nah, jadi kalau dari sini tuh ada nanti kelihatan nih, ada hubungan antara N besar dengan R dan N. Bisa kelihatan sih ya? Malah kita tulisnya bikin dari tanpa kacau. Ini ada kalau hubungannya tuh gini ya. Ini PV P kali volume sama dengan NRT, N kecil R besar kali T. Di sini P kali volume sama dengan N besar KB kali T. Atau adik-adik nanti dapat N kali R besar itu sama dengan N besar dikalikan dengan KB. Atau dengan kata lain, adik-adik mau hitung apa nih? Adik-adik bisa dapat, ini adik-adik bisa dapat hubungan antara R itu, sebentar adik-adik, ini kita mau bawa adik-adik mencari tak kemana. Sebenarnya dari sini adik bisa lihat hubungan sih antara N besar dengan N kecil maksudnya. Nah, kalau N kecil itu jumlah mol ya. N besar itu yang kita lupa apa, ada yang tolong cek. Oke adik-adik, untuk bagian sini ini kita agak bingung ya adik-adik, yang STP ini kita lupa ini apa. Tapi nanti adik-adik di sini dapat satu konstanta ke aksen, itu yang disebut yang loss me constant. Tapi nanti kita cek loh. Oke, begitu adik-adik sebentar. Untuk yang ini ada yang mau tanya, Seng. Sorry, untuk bagian terakhir STP itu kita agak lupa. Itu apa? Ada yang mau tanya ke Seng? Itu jelas adik-adik? Ada yang mau tanya adik-adik? Seng ada? Oke. Sabar adik-adik. Oke, ini mengenai Avogadro number atau bilangan Avogadro. Jadi kalau sini the same P, T, same volume of anhydride will consist of the same number of molecule. Jadi bilangnya gini, at the same pressure, temperature, the same volume of an ideal gas will consist of same number of molecule. Jadi kalau pada suhu, pada tekanan suhu, kemudian untuk atau pada tekanan dan suhu yang sama, kemudian untuk volume yang sama, adik-adik punya volume gas ideal itu, dia akan diisi, atau di dalamnya itu ada terisi jumlah molekul. Jumlah molekul itu yang kita kenal dengan berapa banyak jumlah molekulnya, itu sesuai dengan bilangan Avogadro. Nah, atau bilangan Avogadro di sini itu adalah N0, yang ini adik-adik. N0 itu sama dengan P0 Na dibagi dengan R. Sebentar adik-adik. Jadi sebentar ya, kita lupa sesuatu, kita cek sebentar.